Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadwan Asyara. NPI saya 14624000042. Di sini saya akan mengerjakan tugas evaluasi tengah semester ya dengan matkul manajemen jaringan komputer. Saya dari kelas A dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Anang Pramono. Mohon izin Bapak. Yang pertama di sini sebelum saya mensimulasikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gedung yang akan saya simulasikan gimana. Jadi gedung ini terdiri dari 3 lantai yang memiliki panjang 30 meter, lebar 40 meter, dan tingginya 4 meter. Yang dimana di lantai 1 akan dibuat untuk ruang tunggu, 2 customer service, dan 3 marketing. Lalu di lantai 2 akan ada staf admin 2, staf pajak 2, dan staf web 1. Lalu di lantai 3 yang dimana di ruang direksi ini akan ada 1 direktur, 2 sekretaris, dan 2 wakil direktur. Lalu di setiap grup lantai itu IP-nya berbeda-beda, yang dimana nanti saya akan buat di lantai 1 kelas C, lantai 2 kelas B, dan lantai 3 kelas A. Di sini kita akan menggunakan hardware yaitu 3 router, 4 switch, 3 access point, dan 1 server, yang dimana nanti server dan core switch-nya akan saya terapkan di lantai 2. Lalu terdapat 5 komputer dan 2 laptop untuk masing-masing lantai. Sini juga ada kebutuhan analisa saya yang dimana di sini untuk lantai 1 kurang lebihnya seperti ini. Lalu di lantai 2 kurang lebihnya seperti ini. Dan di lantai 3 kurang lebihnya seperti ini. Dengan ini untuk perangkat pusat ya, yang selanjutnya ini perangkat pusat kurang lebih seperti ini. Dan total biayanya kurang lebih Rp217.390.000. Dan ini adalah visual untuk pengaturan tata letak komputer dan hardware saya. Ini lantai 1 seperti ini. Jadi di depan akan diisi oleh customer service yang di depannya juga ada ruang tunggu. Lalu marketing berada di sisi kiri bawah. Sini untuk tempat laptop dan di sini untuk tempat router dan switchnya. Access point kita taruh di tengah. Lanjut ke lantai 2 yang dimana di sini ada tempat ruang dari staff admin, ada ruang pajak, ada ruang web, ada ruang staff web, dan juga di sini ada tempat untuk server, switch, dan router. Di tengahnya juga di sini ada access point. Yang terakhir sini di lantai 3 ruang direktur berada di tengah atas, lalu di sisi kanan kirinya ada ruang sekretaris beserta laptopnya juga. Lalu di sisi kanan kiri bawah ini ada ruang wakil direktur. Yang di samping tangga di sini ada switch dan router dan laptop yang dua tadi di lantai 2 kita taruh di admin, dan satu di admin dan satu di pajak. Nanti kurang lebih untuk susunan IP-nya seperti ini. Kita langsung saja masuk ke Cisco paket tracernya. Yang pertama, tiap lantai membutuhkan 5 komputer dan 2 laptop. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu, tapi sebelum itu kita tambahkan komponen utamanya, yaitu di sini kita membutuhkan 3 router, 4 switch, 3 access point, dan 1 server, di mana kita tambahkan saja. Untuk switchnya kita menggunakan switch 960. Ini bertindak sebagai core switch. Lalu di sini ada switch 1 untuk lantai 1, switch 2 untuk lantai 2, lalu ada switch 3 untuk lantai 3, yang dimana tadi di lantai 1 penempatan switchnya yaitu ada di bawah, sama di lantai 2 juga ada di bawah sini, lalu di lantai 3 ada di sebelah sini. Lalu kita tambahkan juga router ya, yang dimana di sini kita akan menggunakan router 2811. Routernya di sini untuk router lantai 1, ini untuk router lantai 2, dan ini untuk router lantai 3. Selanjutnya kita tambahkan access point, yang dimana per lantai memiliki 1 access point. Di sini ada access pointnya seperti ini. Kita geser terlebih dahulu.
Lalu selanjutnya di sini kita lihat susunan letak untuk lantai satu ya, yang dimana dua di sini ada customer service, masukkan end device yaitu PC. Di sini ada untuk dua customer service, kita beri nama terlebih dahulu untuk PC-nya CS1, dan sini ada CS2. Lalu kita masukkan lagi, di sini ada 3 untuk marketing, kita bawahkan sedikit untuk ruang nanti laptopnya. Oke, di sini ada 3 PC yang dimana digunakan untuk marketing, dimana di sini ada marketing 1, lalu ada marketing 2, dan marketing 3. Selanjutnya di sini ada laptop ya, kita tambahkan laptop yang dimana posisinya ada di sini tadi, laptop 1 dan laptop kedua kita. Bernama lantai 1 1, lalu kita beri nama lantai 1 yang kedua. Ini adalah susunan untuk lantai 1. Kita lanjut ke lantai 2, yang dimana lantai 2 ini kita juga akan memiliki server ya. Kita lupa menambahkan server. Server. Nah, kita tambahkan satu server di sini di atas saja. Lalu kita lihat susunan untuk lantai 2, yang dimana di sisi kirinya ada admin 1, 2 admin, admin 1, dan admin 2. Lalu kita tambahkan lagi PC lagi di sini untuk pajak 1 dan pajak 2. Selanjutnya di sini ada web developer. Web developer 1, dan jangan lupa untuk laptopnya yang dimana ada di satu sini dan satu di sini. Ini adalah susunan untuk lantai 2-nya. Lalu kita masuk ke lantai 3, yang dimana di sini ada ruang direktur, sekretaris, dan wakil direktur. Yang dimana di sini routernya posisinya di sini. Ini ada ruang untuk wakil direktur. Lalu di sini ada untuk sekretaris. Sekretaris 1 dan sekretaris 2. Lalu terakhir di sini adalah ruang untuk
direktur. Selanjutnya laptop ya, laptop untuk sekretarisnya. Kita beri nama dulu untuk laptopnya. Lantai 3. Lantai 3. Dan ini adalah susunan untuk rangkaiannya. Kita beri pembatas terlebih dahulu. Untuk lantai 1 kita beri warna kuning. Lantai 1. Untuk lantai 2 kita beri warna merah. Lalu untuk lantai 3 kita beri warna biru. Sampai tidak kelihatan ya. Untuk warna biru muda. Oke, ini adalah susunannya. Lalu kita beri tambahan teks. Perlu ya. Oke, selanjutnya di sini kita langsung saja setting untuk routernya. Sebelum kita setting, kita sambungkan terlebih dahulu kabel-kabelnya. Yang pertama di sini kita switchnya kita hubungkan ke router, di mana kita hubungkan ke fast Ethernet 1. Lalu dari router tadi kita hubungkan ke dari fast Ethernet 0 kita hubungkan ke Ethernet 1 di switch 1. Selanjutnya di sini ada switch juga, kita hubungkan lagi ke router. Kita fast Ethernet 1, kita hubungkan fast Ethernet 0 ke switch. Selanjutnya di sini kita hubungkan lagi ke routernya, yang dimana kita hubungkan ke fast Ethernet 1. Dan fast Ethernet 0 nya kita hubungkan ke fast Ethernet 0 nya kita hubungkan ke switch. Oke, selanjutnya kita hubungkan untuk semua komponen yang ada di sini kecuali laptop, karena laptop kita gunakan sebagai wireless. Yang pertama kita hubungkan CS1 di fast Ethernet 0 ke dalam switchnya. Lalu CS2 kita hubungkan juga ke switch. Lalu marketing 1 kita hubungkan ke switch juga. Lalu untuk marketing 2 kita hubungkan ke switch lagi. Selanjutnya ke marketing 3 kita hubungkan ke switchnya lagi. Setelah terhubung semua, kita jangan lupa hubungkan juga untuk akses pointnya. Gunakan Ethernet 6. Kita lakukan juga pada lantai kedua, sama kita hubungkan juga switch kita sini.
Akses pointnya kita hubungkan juga ke switch kita. Hubungkan juga server ke dalam switchnya. Setelah semua terhubung, kita beri IP masing-masing lantai, yang dimana di lantai 1 ya. Lantai 1 IP-nya yaitu kelas C 192.168, terus 10. Kita mulai dari 10 aja untuk IP komponen-komponennya. Ini aja. Lantai 1, lantai 2, IP-nya yaitu kelas B ya, 172.16.20. Tuh, lantai 2 kita gunakan kelas B, dan di lantai 3 di sini untuk lantai 3 di sini kita gunakan ini gunakan kelas A yaitu 10, 10, 30 X. Ini adalah IP untuk per kelasnya ya. Yang pertama kita setting di router terlebih dahulu, yang dimana untuk fasternet 0 nanti kan kita hubungkan ke kelas yang ada di lantai 1 ya. Jadi kita gunakan kelas C untuk IP routernya 192.168.10.1. Kita on kan dengan subnet masknya seperti ini. Lalu untuk fasternet 1 sebagai backbone untuk terhubung ke core switchnya, sini kita gunakan IP address 192.168.100.1. Ini sebagai backbone kita untuk routernya. Setelah itu kita setting untuk router lantai 2, fasternet 0 ini kita on kan terlebih dahulu, lalu kita kasih IP kelas B untuk fasternet 0 nya 172.16.20.1 adalah IP nya, dan kita setting untuk IP backbone nya 192.168.100.2. Ini kita ubah juga subnetnya, kita samakan dengan backbone nya. Lalu router dari lantai 3 juga kita ubah, fasternetnya kita jadikan 10, 10, 10, 31. Lalu ini adalah subnet masknya
kita nyalakan terlebih dahulu. Untuk ini kita gunakan backbone 168.103. Selanjutnya di sini kita ganti, kita samakan dengan backbone-nya. Oke, routernya sudah kita setting semua. Selanjutnya kita setting untuk IP per komputernya. Untuk CS1 di sini kita gunakan dari marketing 1 ya. Dari marketing 1. Marketing 1 yaitu kita mulai dari 10 ya untuk IP-nya. Kita gunakan statik 192.168.10.1. 10.10. Ini adalah IP-nya, kita copy agar kita mudah untuk nempel ke yang lainnya. Default gateway-nya seperti ini. Kita samakan dengan router kita. Lalu di sini juga kita ubah default gateway. Lalu kita masukkan IP-nya. Kita ubah ke 11. Lalu di sini kita tambahkan gateway-nya sesuai router. Dimana CS1 di sini kita gunakan 13. Gateway-nya kita setting sama sesuai dengan router. Belum selesai. IP address-nya kita gunakan 10, 11, 12, 13. Udah, kita setting juga di sini untuk PC CS2. Gateway-nya seperti ini, lalu IP-nya 14 dan subnet mask-nya sama 255.255.255. Lalu untuk laptop juga sebelum itu kita sambungkan dulu laptopnya dengan access point. Tapi kita setting terlebih dahulu access point-nya untuk lantai 1. Yang dimana di sini kita setting menjadi WBA2 BSK, lalu kita ganti namanya di sini menjadi APLT1. Passwordnya AP lantai 1. Setelah kita setting, kita hubungkan dengan cara wireless mode. Sebelum kita ubah ke wireless mode, pertama kita matikan dulu laptopnya, lalu kita lepas untuk bagian komponen ini, kita lepas, kita ganti dengan komponen BBC 300N. Kita masukkan ke laptop, lalu kita nyalakan, lalu kita setting untuk PC wirelessnya. Kita konekkan terlebih dahulu ke wireless mode. Nah, ini adalah lantai 1, kita konekkan dengan passwordnya yaitu AP lantai 1. Kita connect dan sudah terkonekkan, kita masukkan IP-nya juga sekalian, yang dimana kini kita gunakan statik. Nah, ini kita masukkan IP-nya 192.168.10.15. Dan ini adalah subnet mask-nya. Lalu untuk gateway-nya kita setting sama seperti router ya. Oke, setelah kita setting untuk laptop lantai 1, laptop lantai 2 juga kita setting, kita lepas dulu komponen ini, kita gantikan dengan komponen BBC 300N. Setelah itu kita nyalakan, kita masuk ke wireless, PC wireless, kita konekkan. Oke, kita refresh kok tidak ada access point lantai 1. Kita masuk ke wireless mode. Nah, ini adalah AP lantai 1. Kita konekkan, lalu kita kasih password AP lantai 1. Kita konekkan, setelah terkonek kita setting untuk laptopnya agar menjadi statik. Lalu kita masukkan IP address-nya
yaitu 192, 168, 10, 16. Kita setting ininya, gateway-nya juga kita ganti. Oke, di lantai 1 sudah selesai untuk sebagian koneksinya. Kita coba terlebih dahulu untuk koneksinya apakah sudah bisa untuk satu kelas. Oke ya, successful ya. Kita lanjut ke kelas B sekarang. Atau lantai 2, yang dimana di lantai 2 di sini kita mulai dari PC admin 1. PC admin 1 di sini kita masukkan terlebih dahulu IP-nya 172.16.20.10. Subnet masknya 255.255. Ini subnet bawaannya ya. Nanti kita ubah setelah kita masukkan gateway-nya. Setelah gateway-nya kita masukkan, lalu kita ubah subnet masknya menjadi 255 juga. Kita menyesuaikan routernya juga. Setelah admin 1 kita ganti, lalu kita masuk ke PC admin 2. IP konfigurasinya juga kita ubah 172 16 20 11. Kita setting untuk default gateway-nya 255. PC admin 2 sudah tersetting. Sekarang kita masuk ke PC pajak 1. Kita mulai dari IP konfigurasinya kita ubah 11 sekarang 12. Lalu di sini default gateway-nya kita ubah seperti ini, seperti di router ya. Ini juga sama, kita ubah seperti di router. PC pajak 1 selesai, kita masuk ke PC pajak 2. Kita setting IP-nya terlebih dahulu 12 13. 12. Pajak 2 13. 13. Kita beri ini berapa tadi ini? 12. Betul. Lalu kita masuk ke web. Kita tempelkan 14 255. Selanjutnya kita setting untuk akses pointnya. Yang pertama kita masuk ke port 1, kita ubah namanya menjadi AP lantai 2. Kita pakai WPSK, lalu sandinya yaitu AP lantai 2. Oke, setelah kita setting untuk laptopnya. Yang pertama laptopnya kita matikan terlebih dahulu, kita lepas salah satu komponennya, kita ganti dengan komponen WPC 300N, lalu kita masukkan, oh ya kita belum nyalakannya, kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita masuk ke bagian PC wireless untuk menghubungkan ke wireless mode ke AP lantai 2. Nah, ini ada AP lantai 2, kita konekkan, kita kasih password AP lantai 2 sesuai sandinya. Setelah kita connect, kita keluar, kita masuk ke IP config dan kita dengan static, kita ganti dengan IP kelas B. Default gateway-nya kita ubah juga. Oke, sudah kita ganti untuk laptopnya lantai 2, dan ini laptop lantai 2 juga kita setting juga di sini. Kita matikan terlebih dahulu, kita drag untuk komponennya, kita ganti dengan komponen wireless. Selanjutnya, oh ya, kita nyalakan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke desktop, kita hubungkan ke access point. Wireless mode. Access point lantai 2 kita konekkan. Lantainya adalah AP lantai 2. Connect.
Selanjutnya kita masukkan IP, masukkan IP-nya, kita ganti defaultnya seperti routernya. Oke, jangan lupa ini diubah juga. Oke, setelah selesai di sini, selesai kita sekarang teskan untuk rangkaiannya apakah terhubung antar komputer dan successful. Lalu kita masuk ke lantai 3, yang dimana di sini lantai 3 kita mulai dari direktur. Cuman direktur di sini kita gunakan kelas A ya untuk lantai 3-nya ya. Kita gunakan 10 10 30 10. Ini untuk kelas A di lantai 3. Selanjutnya kita masukkan untuk routernya ya. Router di lantai 3 adalah 10 10 31. Oke, setelah kita ganti subtask mask dan default gateway-nya, kita ganti ke wakil direktur 1. Kita masuk ke config. Oke, kita masuk desktop, IP config 11 255 255 255 255. Oke, kita setelah ubah, kita masuk ke wakil direktur. Setelah wakil direktur kita isi, kita masuk ke sekretaris 1. Sekretaris 1 sudah, kita masuk ke sekretaris 2. Masuk ke IP config. Oke, sudah kita setting untuk semua PC-nya. Sekarang kita setting untuk akses point-nya terlebih dahulu sebelum menghubungkan ke laptopnya. Yang kita masuk ke port 1, kita ganti WBA2 BSK, kita ganti namanya menjadi AP AP lantai 3. Passwordnya yaitu AP lantai 3. Oke, setelah itu kita hubungkan dengan semua laptop yang ada di sini. Kita pertama matikan laptopnya, kita lepas untuk komponennya, kita ganti komponen wireless. Lalu kita masuk untuk ke mode desktop, kita masuk ke PC wireless. Lalu kita konekkan dengan access point lantai 3. Kita konekkan sandinya AP lantai 3. Kita konekkan, setelah kita konekkan, kita ubah IP-nya menjadi statik. Kita masukkan untuk IP-nya, subnet mask-nya, dan default gateway-nya. Setelah kita masukkan, kita ganti ke laptop selanjutnya, laptop lantai 3 yang kedua. Kita matikan terlebih dahulu, kita ganti komponennya dengan WBC 300N, lalu kita nyalakan. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke PC wireless, lalu kita konekkan dengan akses point lantai 3. Kita konekkan, lalu passwordnya AP lantai 3. Kita konekkan. Setelah kita konekkan, kita setting IP-nya menjadi statik. Kita ganti ke IP yang sekarang ya, IP kelas A.
Lalu untuk default gateway-nya kita ubah seperti ini. Sekarang kita tes untuk per kelas apakah bisa dikonekkan dan successful. Oke, untuk selanjutnya kita setting untuk servernya, yang dimana kita masukkan terlebih dahulu untuk ininya IP dari servernya, yang dimana IP-nya di sini adalah sesuai backbone ya, 192.168.110. Subtest masknya seperti ini. Lalu kita masuk ke settingan gateway-nya, kita konekkan dengan 192.168.101. Lalu kita masuk ke DNS, kita masukkan untuk beberapa lantai ya, per lantai ya, nama server lantai 1, addressnya 192.168.101 sesuai dengan backbone dari router lantai 1 ya. Masukkan server lantai 2 sekarang, 192.168.102. Sekarang server lantai 3 kita add dan DNS-nya kita nyalakan. Untuk HTTP-nya juga kita nyalakan. Setelah kita nyalakan semua, berarti sudah selesai. Sebelum itu kita masuk ke router kembali, kita masukkan untuk statiknya ya. Statiknya yang pertama kita statik ke router ke lantai 2, yang dimana di sini kita butuhkan IP-nya dari router lantai 2, yaitu 172.16.20.0. Lalu masknya di sini adalah 255.255.255.0. Lalu next hop-nya yaitu backbone-nya 192.168.102. Kita tambahkan. Lalu kita masukkan kembali untuk lantai 3 agar si router lantai 1 ini bisa mencapai lantai 3 juga. 10 10 30 0. Kita ganti dengan 3. Nah, setelah itu kita router juga IP-nya, di mana kita tambahkan IP kelas B 172.16.0.0 dan IP untuk kelas C-nya, kelas A-nya. Setelah kita lakukan ini, kita lanjut ke router lantai 2. Selanjutnya di sini kita masuk ke statik, kita masuk ke bagian network yaitu 192.168.10.0. Masnya yaitu 255.255.255.0. Next hop-nya yaitu 192.168.101 karena ini lateral lantai 1 ya. Selanjutnya di sini kita masukkan untuk lantai 3-nya 10 10 30 dan ini 3. Ini adalah statik dari lantai 3, kita hubungkan, lalu kita hubungkan untuk ke lantai 1 192.168.10.0 karena kelas C. Lalu kita hubungkan lantai 3 10.0.0.0. Selanjutnya kita hubungkan ke dari lantai 3 agar bisa terhubung ke lantai 2 dan lantai 1. Kita masuk ke statik network, kita masukkan 192.168.10.0. Masnya itu 255.255.255.0. Next hop-nya itu 92.168.101. Kita masukkan untuk lantai 3, lantai 2 172.16.20.0. Oke, setelah kita masukkan, kita masuk ke router IP, lalu kita masukkan network untuk
lantai 1, masukkan network untuk lantai 2, 172.16.00. Oke, setelah kita tambahkan, kita akan coba tes ping dari lantai 1 ini ya ke router lantai 2. Kita masuk ke CLI, kita keluar dulu. Lalu kita masuk ke bagian router ya, kita coba ping ke backbone-nya terlebih dahulu apakah connect. 192.168.102 dan sukses, 80% sukses. Coba ke routernya langsung 172 terus 16.21 dan sukses 100% sukses 100% sukses rate. Kita coba router ke itu ke lantai 3, 192.168.100 ping ya, ping 192.168.103 sukses juga 80%, tapi kita ping juga ke lantai 3 tapi di bagian routernya 10.10 ping 10.10.31. Oh, salah input, ping 10.10.31 tadi p-nya double p-nya. Oke, sukses ya. Sekarang coba dari satu PC, contohnya sini ke kita pingkan, kita masuk command prompt, kita ping ke laptop ke PC sebelah, ping 172.16.20.14. Request timeout, berarti ada kegagalan ya. Dan 100% loss, kita coba perbaiki, kita masuk ke router sini, kita coba masuk ke CLI, kita coba ping 92.168.100. Kita coba pingkan ke lantai 1 dan di sini sukses. Untuk kita ngeping ke backbone-nya, ping 192.168.10.1. kita coba ping ke routernya juga sukses 100%. Coba ke ke lantai 3, ping 192.168.103. kita ping backbone-nya ke lantai 3, sukses 80%. Kita coba ping ke routernya lantai 3, 10.10.31 dan sukses. Untuk ngeping ke lantai 3 juga kita cek untuk ini apakah ada yang salah di bagian IP-nya, 72.60.16. Nah, ini salah, default gateway-nya 1 ya. Kita menemukan kesalahan. Kita coba lagi di sini. Kita masuk desktop, command prompt, kita coba ping ulang 172.16.20.14. Nah, sukses karena tadi saya salah untuk salah menginputkan gateway-nya. Lalu kita masukkan ke router 2 juga. Di sini kita masuk ke CLI untuk nyoba ngeping ke kelas lain. Kita pingkan ke pertama, kita pingkan ke lantai 1, kita masuk ke backbone-nya dulu, ping backbone-nya terlebih dahulu dan sukses.
routernya 192.168.10.1. Sukses juga. Kita coba untuk ngeping dari kita coba PC2 terlebih dahulu. PC2 ngeping ke PC web dari lantai 2, nyoba ngeping ke PC lantai 1 ya. Ping 192.168.10.10. Kelihatannya ini error. Oke, request timeout. Dan 80% sukses ya, 25% loss, berarti kita melakukan kesalahan. Berarti ada kegagalan 25%, yang bisa dibilang lumayan sukses. Kita coba ke lantai 3. Ping 10 10 30 10. Kita kirim ke direkturnya. First time out. Oke, berarti suksesnya di sini hanya 80% ya. 75%. Coba kita dari lantai 1 ke lantai 3 yang belum kita coba. Tadi ping 10 10 31. Coba, dan di sini berhasilnya 100% ya. 0% loss dan dari 4 pesan terkirim semua. Sekarang kita coba dari lantai 3. Dari wakil direktur, coba kita kirim pesan, kita ping 192.168.10.10. Dan dari lantai 3 di sini sukses. Kita coba ke lantai 2, lantai 3 ke 1 tadi sukses. Kita coba ke lantai 2, ping 172 16.20.10. Coba ping apakah ada kesalahan. First time out ya, di lantai 2 ini hanya 75% saja dari tadi ya. Tiga pesan terkirim tapi satu pesan yang hilang. Oke, dari tadi kan sudah sukses ya untuk beberapa kelas ini. Coba kita kirim pesan dari server ke satu kelas dan successful ya. Server ke CS sini sukses. Sekarang kita coba server ke lantai 2. Gagal. Oke, kita coba server ke lantai 3. Gagal juga. Bentar. Oke, mohon maaf tadi baterai saya habis, jadi kita lanjutkan. Tadi tidak bisa mirim dari lantai 2 ke server, masih gagal ya. Berhasil, tadi ada beberapa yang gagal dan ada juga yang berhasil. Selanjutnya di sini untuk coba dari sekretaris kita ngirim ke server dan berhasil juga. Sekarang kita coba untuk mengirim pesan dari ini CS1 ke admin. Dan interconnectnya successful, lantai 1 ke lantai 2 bisa. Lalu PC1 kita coba ke sekretaris 2 dan di sini juga successful, berhasil. Selanjutnya di sini untuk lantai 2 ya, kita masukkan admin ke marketing 1, successful juga. Lalu di sini kita masuk ke admin lagi, kita kirim ke sekretaris 2 dan di sini keterangannya successful juga. Di sini sudah 4 langkah successful. Kita sekarang coba ke sekretaris 2 ke CS marketing 2. Sekretaris 2 kita coba ke marketing 2. Progress failed. Kita coba lagi. Sekretaris 2 ke marketing 2 successful. Lalu kita coba dari direktur ke web developer.
yang dimana di sini juga successful. Berarti dari semua misi di sini berhasil sukses, tapi tidak 100% kesuksesan, hanya 80% seperti yang keterangan ada di CLI tadi. Tulisannya kan 80% kesuksesan. Ya ada 20% kegagalan dari jaringan ini. Selanjutnya kita coba dari server ya. Oke, kita coba kirim pesan ke CS ke server. Dan di sini keterangannya successful. Lalu kita coba untuk web developer, kita kirim ke server, successful juga. Lalu kita coba dari sekretaris 2 ke web server, ke server PT, successful juga. Jadi rangkaian simulasinya sudah sukses semua. Mungkin segini saja untuk video saya. Terima kasih, mohon maaf apabila salah kata, mohon maaf apabila tadi video sempat terjeda karena baterai saya habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.